Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Yang terhormat kepada Bu dosen yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah judul yang berjudul indikator kerja dan parameternya. Baik, langsung saja ke pembahasan ya. Dalam pendahuluan di sini penulis menulis sebuah pengukuran performa karyawan haruslah memiliki sebuah indikator. Artinya dalam mengukur performa karyawan, guru dan lain sebagainya harus memiliki sebuah indikator dalam penilaiannya. Kinerja karyawan sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan dari perusahaan itu sendiri. Indikator ini atau biasa disebut sebagai key performance indikator atau disingkat KPI, merupakan sekumpulan hal yang sifatnya kuantitatif yang dijadikan perusahaan sebagai alat ukur terhadap kinerja para karyawan yang ada di dalamnya. Tujuan dari indikator kinerja karyawan atau KPI adalah agar adanya sebuah parameter alat ukur atau pengukur yang bukan hanya dijadikan acuan kinerja karyawan, tetapi juga dijadikan patokan bagi karyawan terhadap kinerjanya, agar karyawan lebih termotivasi dalam kinerjanya, karena indikator ini dijadikan sebagai tujuan dari setiap kinerja mereka. Pengertian indikator. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh indikator dan parameter, tentu di sini makalah akan menjelaskan pengertian daripada indikator tersebut. Nah, menurut Lawrence Grant, kira-kira seperti itu ya. Indikator adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Apa saja sih indikator kerja? Nah, indikator kerja ini bisa kita lihat di bagian berikut ya. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian produktivitas, efektivitas, relevansi, kemudian akuntabilitas, kesehatan organisasi, dan semangat organisasi. Nah, nanti setelah ini kita akan menjelaskan satu persatu apa pengertian daripada efisiensi dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukur, artinya untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan, atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan produktivitas? Nah, pengertian produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di dalam manajemen produksi dan operasi. Kita sering mendengar istilah produktivitas untuk mengukur efisiensi seseorang atau misalkan mesin, pabrik, ataupun sistem dalam mengubah input masukan menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Yang dimaksud dengan input dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan, material, dan energi. Sedangkan output dapat berupa jumlah unit produk ataupun pendapatan yang dihasilkan. Ukuran produktivitas biasanya dinyatakan dengan rasio yang membandingkan antara output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi atau output per input unit. Nah, pengertian produktivitas menurut Darjanto biar lebih jelas lagi ya. Produktivitas adalah ini konsep ya yang menggambarkan hubungan antara hasil jumlah barang dan atau yang diproduksi. Nah, yang diproduksi dengan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain sebagainya untuk menghasilkan hasil tertentu. Kemudian apa yang dimaksud dengan efektivitas? Ya, efektivitas adalah suatu tingkatan
atau tingkat keberhasilan. Nah, ini efektivitas ya. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Kemudian agar lebih memahami apa itu efektivitas, maka kita dapat merujuk pada pendapat ahli berikut ya. Kalau kita lihat menurut Raffianto, pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan atau sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Artinya efektif adalah sesuatu yang yang ada hasilnya seperti itu ya. Yang misalkan dulunya hasil katakan seperti ini, jumlah santri di lembaga tersebut 20 orang, berarti ketika tahun depan jumlahnya lebih banyak daripada itu, berarti menunjukkan efektivitas daripada segala apa yang ada dalam pendidikan tersebut, baik dari sekolahnya bagus, kemudian sarana dan prasarananya memadai dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan relevansi? Ya, relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti hubungan atau bisa dikatakan kaitan. Dalam dunia pendidikan, relevansi menurut Burhan Nurgiantoro diartikan sebagai berikut: adanya kesatuan antara hasil pendidikan lingkungan sekolah dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, sistem pendidikan dapat dikatakan relevan jika para lulusan yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan kompetensi para lulusan berguna bagi kehidupan, serta sebaliknya jika kompetensi para lulusan suatu lembaga pendidikan kurang fungsional bagi keperluan kehidupan, berarti sistem pendidikan yang dijalankan kurang relevan dengan tuntutan kehidupan. Ya, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, pengertian akuntabilitas adalah instrumen atau alat ukur ya, pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan kesehatan organisasi. Nah, kita beralih kepada kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat menurut Albert, sifat-sifatnya dapat dikenali. Nah, Albert sini memberikan sebuah sifat dalam 4 proses penting. Yang pertama evaluasi, yaitu suatu proses periodik dan sistematis untuk meninjau seluruh fungsi organisasi. Kemudian yang kedua penyesuaian, yaitu proses perencanaan yang formal dan teratur yang menghasilkan keputusan konkret tentang organisasi dan perkembangannya, serta mengarah ke tindakan-tindakan konkret yang ditugaskan pada individu tertentu bersama dengan hasil dan target waktu tertentu. Kaderisasi, yaitu proses yang sistematis, relatif, formal, dan umum untuk menemukan dan mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan. Kemudian yang terakhir adalah inovasi, kebijaksanaan yang disadari benar-benar untuk mendorong orang-orang di semua tingkatan organisasi agar menemukan cara-cara baru dalam mencapai hasil yang tanggung jawabnya dibebankan oleh manajemen. Apa yang dimaksud dengan semangat organisasi? Nah, menurut Hasibuan, semangat kerja adalah keinginan. Artinya keinginan dari diri sendiri, kesungguhan. Seorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta terdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat kerja akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaannya. Nah, definisi lain, semangat kerja adalah kondisi dari sebuah kelompok di mana ada tujuan yang jelas dan tetap yang disarankan menjadi penting dan terpadu dengan tujuan individu. Semangat kerja ya. Kesimpulan, dengan adanya KPI perusahaan
pendidikan dapat melakukan pengukuran secara komprehensif tentang performa karyawan pada perusahaannya. Dalam penentuan semua indikator ini perusahaan harus menyesuaikan atau lembaga menyesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan oleh lembaga, dengan jangan sampai pembentukan indikator kinerja keluar dari jalur pencapaian tujuan dari yang ditetapkan perusahaan atau lembaga pendidikan khususnya tersebut. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi mohon maaf juga ada suara-suara kering-kering, mohon maaf karena lagi ada kerja. Tentunya tidak lupa kita meminta pada dosen untuk terus membimbing dan selalu memberikan arahan yang terbaik kepada bu dosen, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dengan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.